warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an bi qanati Sam Imam. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel YouTube Sam Imam. Wa arjukum bisihah wal afiyah. Dan seperti biasanya saya mengharapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Wa nahussu fi hadzal syahr al mubarak. Dan khususnya dalam bulan yang penuh berkah ini yaitu bulan Ramadan, semoga teman-teman semuanya tetap semangat dalam menjalankan ibadah bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semuanya yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini yakni di part kedua dalam edisi ngaji kitab Jurumiyah di channel YouTube Sam Imam. Dalam video kedua ini nanti kita akan membahas terkait dengan definisi i'rab dan pembagiannya. Ya, ini kita sudah masuk ke dalam bab selanjutnya yaitu tentang al-i'rab. Yang mana bab i'rab ini merupakan salah satu bab yang harus kita pahami dan yang harus benar-benar kita pahami secara betul, karena apabila kita tidak bisa memahami di bab i'rab ini, nanti di bab-bab selanjutnya kita akan kebingungan dengan materi-materi yang akan disampaikan dalam penjelasan yang ada dalam kitab Jurumiyah. Maka dari itu teman-teman semuanya, ayo kita belajar bersama, ayo kita pahami bersama terkait dengan ilmu nahwu yang berada dalam kitab Jurumiyah. Pada video yang pertama kemarin kita telah mempelajari tentang kalam, yang mana kalam kemarin definisinya adalah al-kalam wal lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Kemarin saya sudah menjelaskan apa yang dinamakan dengan lafaz, murakkab, mufid dan wad'. Nanti teman-teman semuanya bisa melihat ulasan penjelasan tentang kalam di link video yang akan saya berikan di deskripsi. Pembagian kalam ada kalanya ada 3 macam. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang terakhir adalah huruf, seperti itu. Nah, yang selanjutnya mutala'ah ataupun murajaah di video kemarin, bahwasanya fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alifi wal lami. Nah, kalau misalnya kalimat isim itu bisa kita ketahui yang pertama adalah dibaca khafad ataupun ciri ataupun alamat yang paling khasnya, yang paling utamanya adalah dibaca kasrah, menerima tanwin, memasukkan alif lam, dan kemasukan huruf khaffat. Yang mana huruf khaffat itu salah satunya dalam kitab Jurumiyah dijelaskan. Yang pertama adalah min, ila, an, ala, fi, ba, dan ba. Dan ada juga ada kaf dan lam. Dan yang terakhir adalah huruf qasam. Huruf qasam ini huruf yang memberikan makna sumpah. Nah, di sini ada 3 huruf. Yang pertama adalah al-wawu, al-ba'u, dan at-ta'u. Contohnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sedangkan ciri ataupun alamat dari kalimat fi'il itu adalah bisa kita ketahui dengan kemasukan qad, kemasukan sin, kemasukan sofa, dan kemasukan ta ta'nis, seperti itu. Yang kalau huruf itu adalah tidak bisa menerima ciri dari kalimat fi'il dan ciri dari kalimat isim, seperti itu. Teman-teman semuanya, di video selanjutnya ataupun di bab selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan al-i'rab. Apa itu yang dinamakan i'rab sih dalam nahwu? Mungkin bagi teman-teman yang sudah mempelajari terkait dengan ilmu nahwu sering dengar apa itu i'rab dan bagaimana penjelasannya. Tapi bagi teman-teman yang masih belajar ataupun masih pemula dalam pelajari bab i'rab, teman-teman semuanya harus memahami secara betul. Dalam kitab Jurumiyah dijelaskan ataupun definisi dari i'rab adalah al-i'rabu huwa taghyir awakhiril kalimi lihtilafil awamili ad-dahilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Dijelaskan bahwasanya definisi dalam i'rab dalam kitab Jurumiyah adalah taghyir awakhiril kalimi, perubahan pada akhir kalimat, lihtilafil awamili, karena berbedanya amil yang masuk, lihtilafil awamili ad-dahilati, karena berbedanya amil yang masuk kepada sebuah kalimat tersebut, baik ada kalanya amil itu secara lafadz, ada kalanya amil itu secara takdir ataupun dikira-kira. Jadi saya ulangi lagi, definisi dari i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat. Kenapa ada perubahan di akhir kalimat? Karena berbedanya amil yang masuk pada
pada kalimat tersebut. Nah, amilnya itu terkadang berbentuk secara lafaz dan terkadang berbentuk secara takdir ataupun dikira-kira. Jadi, fokus dalam i'rab ini fokusnya adalah pada perubahan akhir kata. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang i'rab, maka kita akan membahas terkait dengan perubahan pada akhir kata. Baik, yaitu dilihat dari segi bacaannya, apakah dibaca domah, kasroh, ataupun yang lain-lainnya. Nanti ada pembagian i'rab itu sendiri. Jadi jangan lupa, kalau misal ada yang menanyakan i'rab itu apa sih? I'rab itu adalah fokusnya pada perubahan akhir katanya. Kenapa ada perubahan pada akhir kata ataupun akhir kalimat? Karena adanya amil yang masuk. Nah, amilnya ini terkadang ada yang secara lafaz, ada yang secara dikira-kira. Nanti kita akan membahas lebih mendalamnya apa yang dimaksud dengan amil yang secara amil lafzi ataupun amil yang secara yang takdir seperti itu. Nanti pembahasannya ada sendiri. Nah, selanjutnya sama seperti halnya dengan kalam, ada pembagiannya yaitu 3, ada isim, fi'il dan huruf. Begitu juga dengan i'rab. Wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4 macam. Apa saja? Yang pertama adalah raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. I'rab yang pertama adalah i'rab rafa'. I'rab yang kedua adalah i'rab nasab. I'rab yang ketiga adalah i'rab khafad ataupun kita sering mendengarnya juga dengan istilah i'rab jar, dan i'rab yang terakhir adalah i'rab jazm. Saya ulangi lagi, pembagian dari i'rab itu ada 4 macam. Yang pertama adalah rafa', nasab, khafad, dan jazm. Itu adalah pembagian dari i'rab. Jadi definisi dari i'rab ataupun fokus pembahasan pada i'rab itu adalah pada perubahan pada akhir kalimatnya. Nah, pembagian i'rab itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah i'rab rafa', i'rab nasab, i'rab khafad ataupun kita sering mendengarnya juga dengan istilah i'rab jar, dan yang terakhir adalah i'rab jazm. Itu adalah definisi dari i'rab itu tersendiri. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, di kitab Jurumiyah dijelaskan dalam redaksi dalam kitab Jurumiyah dijelaskan, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jasma fihi. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jasmu wala khafdu fiha. Nah, maksudnya seperti apa? Tadi kan kita sudah memahami dan membahas terkait dengan pembagian i'rab itu sendiri. Nah, i'rab itu dijelaskan lagi. I'rab pada kalimat isim itu hanya ada i'rab rafa, nasab, dan khafad. Tidak ada i'rab jazm dalam kalimat isim. Sedangkan pada kalimat fi'il itu nanti terdapat i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm, dan tidak ada pembahasan i'rab khafad ataupun i'rab jar pada kalimat fi'il. Saya ulang lagi, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Maksudnya adalah untuk kalimat isim itu nanti ada bisa ada pembahasannya. Di kalimat isim ada i'rab rafa, nasab, khafad, dan tidak ada i'rab jazm pada kalimat isim. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Maksudnya adalah pada kalimat fi'il itu nanti ada pembahasan i'rab rafa, nasab, dan jazm, tetapi tidak ada pembahasan i'rab khafad pada kalimat fa'il. Nah, untuk mempermudahnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman semuanya perhatikan, ada i'rab mushtarik bainal ismi wal fi'il. Ini adalah penjelasan lebih dalam lagi ya. Yang pertama adalah mushtarikun bainal ismi wal fi'li. Artinya adalah ada kalanya i'rab yang bisa ada dalam kalimat isim dan bisa ada pada kalimat fi'il. Apa aja? Yaitu i'rab rafa dan i'rab nasab. Kedua-duanya ini bisa pembahasannya ada di kalimat isim dan ada di kalimat fa'il. Nah, sedangkan yang kedua, muhtasun ataupun yang khusus, itu ada kalanya muhtasun bil fi'li, ada kalanya muhtasun bil ismi. Maksudnya adalah muhtasun bil fi'li ini adalah i'rab yang khusus pada kalimat fi'il. Nah, apa saja itu? Yaitu wa huwal jazmu, yaitu i'rab jazm. Sedangkan muhtasun bil ismi, i'rab yang khusus pada kalimat isim, itu adalah wa huwal khafdu, yaitu i'rab khafad. Jadi teman-teman semuanya bisa dipahami dari
bagan yang tadi, dari bagian yang ada di layar teman-teman semuanya, kalau kita buat bagan, i'rab itu yang pertama adalah mushtarakun bainal ismi wal fi'li, dalam artian i'rab yang ada dalam kedua kalimat isim dan fi'il, yaitu i'rab rafa dan i'rab nasab. Nah, pembagian i'rab yang kedua adalah mukhtassun, yang dikhususkan. Yang dikhususkan di sini adalahnya ada kalanya mukhtassun bil fi'li, yang dikhususkan pada kalimat fi'li, dan mukhtassun bil ismi, yang dikhususkan pada kalimat isim. Nah, pembagian mukhtassun bil fi'li itu hanya ada i'rab jazm, sedangkan mukhtassun bil ismi hanya ada i'rab khafat, seperti itu. Itu adalah pembahasan terkait dengan babul i'rab wa aqsamuhu, pembahasan terkait dengan i'rab dan pembagiannya. Kita mempelajari secara perlahan-lahan ya teman-teman semuanya. Jadi nanti di video ketiga kita sudah mulai konsentrasi dan sudah mulai membahas secara dalam dan membahas secara detail terkait dengan tempat-tempat i'rab itu di mana saja. Yang saya tekankan teman-teman semuanya harus memahami terlebih dahulu definisi dari i'rab itu sendiri dan pembagiannya. Kita ulangi lagi ya sebelum kita tutup video kali ini, yaitu al-i'rab, penjelasan ataupun definisi dari i'rab adalah taghyir awakhiril kalimi lihtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Definisi dari i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat. Karena apa ada perubahan pada akhir kalimat? Lihtilafil awamili ad-dakhilati, karena adanya amil yang masuk. Nah, amilnya itu terkadang amil yang lafadz yang ada jelas, sedangkan ada kalanya juga amilnya adalah takdiran, amil yang secara dikira-kirakan. Nah, fokus pembahasan dari i'rab itu adalah pembahasan pada perubahan pada akhir kalimatnya. Dan macam dari i'rab wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama adalah i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafat ataupun i'rab jar, yang keempat adalah i'rab jazm. Terus dalam kitab Jurmiyah dijelaskan lagi terkait dengan pembahasan i'rab. I'rab itu ada kalanya mushtarakun bainal ismi wal fi'li, yang maknanya adalah i'rab ini pembahasannya ada dalam kalimat isim dan ada dalam kalimat fi'il. Apa saja? Yaitu i'rab rafa dan i'rab nasab. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang i'rab rafa dan i'rab nasab, nanti ada pembahasannya dalam kalimat fi'il dan kalimat isim. Sedangkan yang kedua adalah mukhtassun, yang khusus. Mukhtassun itu ada 2 macam juga. Mukhtassun bil fi'li, mukhtassun bil ismi. I'rab yang khusus pada kalimat fi'il dan i'rab yang khusus pada kalimat isim. Yaitu i'rab yang khusus pada kalimat fi'il yaitu i'rab jazm. I'rab yang khusus pada kalimat isim yaitu i'rab khafat. Jadi tidak ada ceritanya ataupun tidak ada pembahasannya kalau misalkan ada i'rab khafat di kalimat fi'il, itu tidak ada. Begitu juga dengan sebaliknya. I'rab jazm tidak akan dibahas dalam kalimat isim. Mungkin itu teman semuanya pembahasan pada video kedua ini, di part kedua ini terkait dengan definisi i'rab dan pembagian-pembagian i'rab. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami ini sebagai bekal kita semuanya untuk memahami ilmu nahwu. Bagi teman-teman semuanya yang merasa masih kebingungan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Akhirul kalam, terima kasih. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan secara seksama dan secara khusyuk, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang baik sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dari hari pertama sampai hari terakhir dan bisa merayakannya di hari raya Idul Fitri. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.